Allah jauh dari manusia? Tidak. Apakah Allah membatasi hubungan dengan manusia? Tidak. Yang membatasi manusia sendiri berupa lapisan-lapisan dosa yang dia kerjakan. Makin banyak dosanya, makin tebal dinding antara dia dengan Tuhannya. Dalam kondisi begitu, doa udah jauh banget dikabulin. Jadi kalau sudah berangkat dari kebersihan badan, melangkah yang kedua, anggota badan bersihkan dari kotoran yang nggak kelihatan. Apa itu? Anil jaraim, dari perbuatan dosa. Tangan bersihkan. Makanya tidak cuma sekedar lewat itu, lewat wudhu saja kita sudah diajarkan toh. Ketika membasuh dua tangan di awal wudhu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu keberkahan di dua tangan ini ya Allah. Supaya tangan ini dibawa dagang untung, dibawa bertani panen, dibawa ngobyek gol. Tangan yang membawa berkah. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa bencana dan kesialan dan kerusakan. Tangan panas namanya. Dewa nanam podan mati, pakai ngobek bantet, pakai nempeleng orang mati, tangan sial. Itu saja sudah mengarah kepada kebersihan dari kotoran-kotoran yang tidak kelihatan. Saudara-saudara dewasa ini, manusia disibukkan oleh masalah pencemaran lingkungan hidup, sehingga nampaknya benar-benar sudah gawat. Dunia ini satu wujud yang kecil ketimbang planet-planet lainnya, planet bumi kita ini. Dan kita bersyukur bahwa oleh Allah kita ditempatkan di bumi yang memberikan kita apa yang kita perlukan. Coba kalau kita tinggal di bulan atau di Mars, unsur penunjang hidup kan tidak ada di sana. Jangankan untuk mengembangbiakkan keturunan, untuk melangsungkan kehidupan saja sudah sulit. Bumi yang kita tinggali ini, planet dunia ini, pada dasarnya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Air untuk minum, tumbuh-tumbuhan untuk bernaung, untuk dimakan, hewan dan sebagainya. Tapi setelah masuknya era industri dan pemakaian alat-alat modern, mulai terjadi penyalahgunaan berbagai sumber daya alam, lalu terjadilah apa yang disebut pencemaran alam. Orang mulai cemas, orang mulai bingung, orang mulai panik bahkan di sebagian tempat. Ini apa ini? Berangkat dari tingkat kesucian yang kedua. Suci anggota badannya dari perbuatan dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, hilangnya keseimbangan alam akan merugikan manusia. Dahulu ketika kita menghadapi musim banjir, orang bilang kepada saya, banjir Pak. Saya bilang iya. Tapi saya pikir-pikir bukan salah orang kok, salah air. Bukan salah air, saya bilang, salah orang. Salah orang bagaimana Pak? Iya, tempat air ditempatin. Giliran yang punya tempat datang nggak ngerti tempat gue lo kenapa di sini. Terjadilah yang namanya banjir. Artinya apa ini? Pemanfaatan dan penata kotaannya yang tidak terarah, sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Bumi tercemar, udara tercemar, air tercemar, tumbuh-tumbuhan tercemar, kemudian hewan ikut kena yang namanya pencemaran. Ini akibat apa? Akibat ulah daripada manusia juga. Apa sih yang menyebabkan orang lalu tidak bisa menahan diri sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan manusia itu sendiri? Saya lihat pertama sifat rakus, tamak bin serakah. Sifat tamak dan rakus ini kan sering mendorong orang untuk menghalalkan segala macam cara. Dia rela menari di atas mayat orang lain. Dia mau senyum di atas tangisan orang lain. Dia mencari bahagia di atas penderitaan orang lain.
mengikuti sikap tamaknya, akhirnya rakus, menghalalkan segala macam cara. Tidak terikat lagi oleh yang namanya nilai, norma, dan kaedah-kaedah yang harus dihormati. Perlu menipu, ya nipu. Perlu meras, ya memeras. Perlu membohongi orang, ya membohongi orang. Sikap tamak cenderung mendorong orang untuk menguras sumber daya alam, sehingga alam lalu kehilangan keseimbangannya. Ketika terjadi musibah, sasaran utama tentu manusia sendiri. Karena tamak, orang nggak sanggup lagi menjaga anggota badannya. Tangan seambil-ambilnya, mulut seomong-omongnya, mata selihat-lihatnya, mulut semakan-makannya, perut seisi-isinya. Tidak lagi selektif. Sedangkan kita orang Islam ini umat yang selektif. Bahwa kita makan, kita minum, kita berpakaian, seluruhnya dibatasi oleh pertanyaan. Yang saya minum ini, yang saya makan ini, yang saya pakai ini, yang saya usahakan ini, Allah ridho apa tidak? Itu bedanya orang Islam dengan orang yang di luar Islam. Ada kaidah dan norma yang membatasi dia, yaitu pertanyaan Allah ridho apa enggak. Bukan cuma mengejar keuntungan relatif. Bukan cuma mengejar keuntungan yang sedikit, lalu menguburkan dan menentang hati nurani sendiri. Karena sikap tamak, orang tidak sanggup mengendalikan diri, maka seluruh anggota badannya lalu tidak terjaga lagi anil jaraim, dari perbuatan dosa dan salah. Hilang sudah. Nah, orang begini, kalaupun dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tapi anggota badan lainnya tidak terpelihara dari perbuatan dosa, lah sama juga bohong. Hadas kecil nggak punya, hadas besar nggak punya, wudu sering, tapi nyolong jalan terus. Mulutnya fitnah orang, suka betul, gunjing orang, iya. Makan yang haram, iya. Nipu orang lain, iya. Itu namanya tidak menjaga anggota badan dari kotoran-kotoran yang abstrak. Ini yang saya lihat penyebab pertama, sikap tamak. Yang kedua, sikap materialistis. Ini merupakan pemacu paling utama. Sikap materialistis yang ideologinya biasanya ideologi perut ini. Hidup cuma isi perut. Karena itu materi tujuan utama. Kalau perlu nipu, nipu. Kalau perlu ngebohongin orang, ngebohongin orang. Kalau perlu korupsi, korupsi. Sampai sekarang ini bukan cuma buku, bahkan sampai kepada hak cipta, sampai kepada produksi, sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan dakwah, masih terkena yang namanya bajakan. Dan yang aneh bahwa ya tahu itu barang bajakan, toh masih ada saja yang mau jual. Ini kalau tidak didorong oleh sikap materialistis, mengejar keuntungan relatif dengan menekan perasaan pribadi, sudah merugikan orang lain, merugikan teman, gak soal. Bahwa dia menari di atas penderitaan orang, bahwa dia senyum di atas bangkai saudaranya misalnya, bukan soal bagi dia. Yang penting target materi tercapai. Kalau sudah kemarilah cara berpikir orang, bukan saja dia menginjak hak azasi daripada orang lain, tapi dia sudah menjerumuskan dirinya sendiri. Mungkin dia, orang macam ini, terlepas dari pengadilan dunia, tapi tidak seorang pun yang akan lepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana akan diputar seluruh film kegiatan hidup kita, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Apalagi di zaman di mana orang sekarang ini gampang nekat, merasa didlek, buntu, apalagi di belakang dilihat merasa ada backingnya, jaluknya jadi naik, kepalanya jadi besar, hidungnya jadi mekar, lalu membusungkan dada, timbul sikap sombong dan cenderung menganggap enteng kepada orang lain. Padahal kalau sudah ada kecenderungan menganggap remeh dan enteng orang lain, itu tandanya orang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri.
Karena itu Islam mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sampai kamu cinta kepada saudaramu sebagaimana kamu cinta kepada dirimu sendiri. Artinya apa ini? Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng, sakit nggak? Sakit. Saya pun begitu. Kalau orang lain tanpa salah difitnah, sakitkah dia? Sakit. Saya pun begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri saya akan begitu juga kalau terjadi pada diri orang lain. Maka pertimbangannya adalah diri sendiri. Kalau sudah kesana cara berpikir orang, dia nggak brutal, nggak lalu ingin mengejar keuntungan karena sikap tamak dan rakus, lalu mengabaikan rasa persaudaraan, rasa persatuan, rasa solidaritas. Yang penting uang masuk. Mungkin di dunia banyak pihak bisa kita kelabuin, tapi sanggupkah kita ngebohongin Allah? Mungkin banyak saksi ada cat yang kita bayar bisa meringankan kita, tapi sanggupkah kita mencari saksi ada cat di akhirat nanti? Keyakinan semacam ini yang membatasi pola dan gaya seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Dia berupaya menjaga kebersihan, setelah kebersihan badannya, kebersihan anggota badannya dari perbuatan yang mengundang salah dan dosa. Setelah sikap materialis, saya lihat lagi yang mendorong orang tidak sanggup mengendalikan diri dan menjaga diri dari kotoran tadi. Apa? Takabur dan kurangnya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu sama sekali. Ini membudayakan rasa malu zaman sekarang saya anggap penting ini. Di saat nilai bergeser, prinsip orang sekarang sudah prinsipin cuek sih. Kenal cuek? Cuek kenal gak? Sebodoh teing sama orang lain. Malah ada pepatah Arab yang saya lihat banyak dipakai orang sekarang. Bul ala zamzam fatu'araf katanya. Kencingi air zam-zam nanti kamu terkenal. Artinya kalau pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Sumur zam-zam dikencingin, tuh bakal terkenal seluruh dunia. Orang kenal, gila benar tuh nyumur sumur zam-zam dikencingin. Terkenal tapi terkenal nggak benarnya. Nah, orang nggak peduli benar apa nggak benar, yang penting terkenal dulu. Istilahnya biar teko asal nyohor. Artinya kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Pakaian yang aneh-aneh, rambut yang aneh-aneh, gaya jalan yang aneh-aneh, cara bergaul yang aneh-aneh. Makin dianggap aneh, makin cepat terkenal. Kalau dulu kita dianggap aneh kan malu, risih rasanya, riskan. Orang ngapa sih kamu pada ngeliatin gua, ada yang gak beres apa? Sekarang malah sengaja dicari yang paling aneh dan demonstratif. Demonstratif. Membudayakan rasa malu ini saya anggap cukup mendesak zaman sekarang ini. So ini termasuk salah satu sumber etika. Pejabat tahu malu, pengusaha tahu malu, organisasi tahu malu, pemimpin tahu malu, orang tua tahu malu, anak muda tahu malu, remaja tahu malu. Apalagi kalau mau bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menceritakan akhlak Nabi itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Beliau orangnya sangat pemalu. Dari saking malunya saja, pernah ketika remaja diajak memperbaiki Ka'bah naik ke atas, jubahnya tersingkap angin, kakinya kelihatan dengan orang di bawah, beliau turun muka pucat merah, keringat bercucuran karena kakinya kelihatan oleh orang di bawah, padahal orang yang di bawah laki-laki semua, malu. Saya lihat zaman sekarang malu nomor 18. Yang penting nyohor dulu. Kalau masih ada rasa malu kan masih ada semacam nilai yang harus kita indahkan. Tapi kalau sudah nggak ada rasa malu, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu akibatnya kalau sudah kehilangan rasa malu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, apa nasibnya agama umat ini?
Kalau kita sudah kehilangan rasa malu, perbuatan apa yang tidak akan negatif dan tidak akan mengarah setidak-tidaknya kepada perbuatan negatif kalau kita sudah tidak punya rasa malu. Nah, kalau orang sudah nggak punya rasa malu, sudah nggak punya timbangan, karenanya cuek. Tahu cuek? Udah masa bodoh aja dah. Orang mau bilang apa kek, yang penting kan untung, yang penting kan duit masuk, yang penting kan terkenal. Sehingga jangan heran kalau sekarang di kampung-kampung walau orang pakai baju kayak mau mentas di televisi saja. Padahal nggak kemana-mana. Jadi korban daripada yang namanya mode. Memang mode itu nggak bisa, namanya mode siapa yang bisa ngelarang? Mode itu musim, musim kan nggak bisa dilarang. Musim hujan bisa nggak dilarang? Tidak bisa dilarang. Kalau sudah datang ya datang. Musimnya habis. Musim rambutan nggak bisa dilarang, nggak boleh musim rambutan ya tetap saja. Tapi kalau musimnya sudah habis ya habis. Mode juga begitu, nggak bisa dilarang. Nanti gilirannya habis ya habis saja. Dulu pernah itu anak muda mode ya, bikin celana bawahnya kecil bener, botol aja nggak masuk. Emang lagi mode semuanya celana begitu. Habis musimnya habis. Rubah lagi ganti mode, bawahnya lebar, cutbray katanya, jangan botol, monyet masuk. Modelnya habis. Taruhlah musim nggak bisa dilarang, cuma sekurang-kurangnya kalau ada rasa malu kan kita bisa mantesin diri. Ini yang penting. Sehingga halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, kata orang. Celaka orang kalau nggak tahu kedudukan harga dirinya. Saya ini siapa, tinggal di mana, bawa gaya macam itu pantas apa enggak? Saya ini dagang, teman saya juga dagang. Kalau dengan cara begini wajar apa enggak? Bagaimana masa depan daripada kekompakan, kesatuan dan persatuan? Dia pencipta, ini pencipta. Kalau saya jiplak hak ciptanya, bagaimana nantinya? Tahu diri, lalu ada ukuran, timbul rasa malu. Nah kalau sudah ke sana, sikap menghormati orang lain, lalu pun timbul karenanya membudayakan rasa malu. Sebab syarat jadi orang kalau punya malu, nggak punya malu kurang syarat jadi orang. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nah, karena nggak ada rasa malu, anggota badan sudah nggak terkontrol sudah. Dia punya kaki, dia punya tangan, dia punya panca indera lah. Tidak terjaga anil jaraimi wal asam, baik dari kotoran yang zahir maupun kotoran yang batin. Sekarang coba tengok. Bumi yang kita tinggali ini, yang sekarang konon dilanda oleh pencemaran. Apa unsur penyebabnya? Macam-macam. Pertama, areal yang tadinya untuk sawah, perkebunan dicaplok. Dijadikan daerah perkotaan untuk membangun pabrik, industri dan sebagainya. Jalan dan sebagainya. Akibatnya kan hilang keseimbangan. Apalagi kalau penataannya semrawut. Lalu apalagi terjadinya limbah logam, terjadinya radiasi, percobaan nuklir walaupun di bawah tanah. Contoh yang paling dekat sajalah misalnya pabrik batu baterai. Itu kan limbahnya dia buang ke sungai. Lalu sungai itu kan airnya meresap. Kalau tidak dimakan ikan, limbahnya itu ya dihisap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, dari beberapa penyelidikan kemudian ternyata bahwa banyak tumbuh-tumbuhan menyimpan racun dari sebab radiasi tadi. Dan tumbuhannya atau hewannya nanti dimakan oleh manusia. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Belum lagi yang namanya pencemaran udara, pencemaran air. Di zaman sekarang orang sudah agak sulit mencari yang namanya air bersih. Masing-masing berlomba memperbesar jet pump, menyerot sekuat-kuatnya. Saudara hadirin yang saya hormati,
Begitulah kalau manusia sudah kehilangan rasa malu, dia cenderung melakukan dan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya.